Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan video kali ini, admin akan membahas tentang beberapa pesugihan yang dilakukan oleh beberapa warung. Membuka usaha kuliner memang salah satu bisnis yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Di zaman ini, bukan cuma anak muda saja yang punya hobi wisata kuliner, namun hampir segala kalangan. Namun, sukses tidaknya sebuah usaha kuliner memang tergantung pada rezeki dan juga kemampuan pengelolaannya dalam menyajikan makanan yang sesuai dengan selera konsumen. Terkait soal bisnis kuliner, ada pula beberapa mitos yang dipercayai tentang pedagang nakal yang melakukan hal-hal yang berbau magic ataupun mistis agar warung mereka semakin laris. Tekniknya sendiri beragam, tak hampir kesemuanya bikin mual. Lalu cara macam apa saja yang dipakai orang curang agar warungnya laris? Atau apa sajakah pesugihan yang dilakukan oleh pedagang tersebut agar makanannya laris? Namun, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena dukungan dari kamu sangat berarti bagi channel ini. Terima kasih. Celana dalam kuah bakso. Kuliner bakso memang salah satu menu yang punya banyak penggemar. Tak hanya versi warung, tapi pikul ataupun gerobak. Harganya yang terjangkau serta rasanya yang khas bikin penyukanya tak pernah bosan untuk mencoba bakso. Namun tentang bakso, ada rumor yang bilang kalau beberapa oknum melakukan semacam pesugihan untuk membuat baksonya laris manis. Pesugihannya sendiri bikin mual, dan kalau kamu tahu sendiri, pasti benar-benar kamu tidak selera untuk memakannya. Percaya ataupun tidak, menurut kabar, ada beberapa pengusaha bakso yang melakukan pesugihan dengan cara menenggelamkan segitiga pengaman ke dalam panci kuahnya. Tujuannya adalah agar kuah menjadi lebih gurih serta mempunyai efek-efek menarik, sehingga banyak pelanggan yang akan tertarik. Kabar ini memang belum bisa dibenarkan, tapi isu tersebut cukup marak di kalangan masyarakat. Darah mens memperlancar usaha. Semakin menjamurnya bisnis kuliner di segala penjuru negeri, membuat makin sempit pula peluang untuk mengembangkan usaha sejenis kuliner. Jumlah pesaing yang gak main-main. Berbagai alternatif pun akhirnya dicoba agar bisa menjadi pelumas bagi usahanya. Salah satunya dengan melakukan pesugihan berupa darah haid yang dipercaya bisa bikin usaha lancar jaya. Konon, seseorang yang akan melakukan pesugihan harus menyiapkan darah mens perawan dan memasukkannya ke dalam plastik. Darah tersebut juga akan disandingkan dengan beberapa sesaji lain dan diletakkan di pusaran makam Bukit Bintang. Dipercaya bagi siapapun yang berhasil melakukan ritual tersebut, maka bisnisnya akan lancar, usaha warungnya juga bakal laris manis. Jimat peralatan masak. Jimat juga salah satu yang masih dipercaya banyak orang, khususnya pedagang. Para pemilik usaha kuliner yang menginginkan warungnya ramai pelanggan. Menurut cerita, para pengusaha akan makanan memiliki beberapa jimat khusus.
Salah satunya berbentuk semacam buntelan yang dikaitkan dengan beberapa alat masak tertentu. Buntelan ini kadang diikat jadi satu dengan centong atau bahkan panci-panci lainnya. Namun, ada pula jimat yang bentuknya hanya bungkusan sederhana yang diletakkan tak jauh dari dapur. Sepertinya yang dijelaskan dalam kali ini, hal ini dilakukan dengan tujuan agar warung ramai, serta makanan yang dihidangkan jadi semakin lezat. Siraman air leri tiap pagi. Sejak zaman dulu, air leri memang dipercaya memiliki berbagai manfaat. Orang-orang kerap memanfaatkan air cucian beras untuk membasuh muka agar tampak lebih putih. Dan tak hanya itu saja, selain bermanfaat untuk kecantikan, konon air leri juga bisa mendatangkan banyak pelanggan. Caranya cukup mudah. Caranya sendiri sama sekali tak sulit. Cukup siramkan air cucian beras tersebut ke depan toko ataupun warung. Tak lama kemudian pasti akan ada saja orang-orang yang mampir. Bahkan air cucian beras sendiri tak hanya bisa membuat laris, tapi juga mampu menghindarkan dari serangan gaib-gaib negatif. Karena air beras cucian ini mampu mengusir ataupun menghilangkan energi negatif yang terkadang mengganggu tempat usaha. Namun untuk yang satu ini, siraman air leri, ini adalah suatu hal yang sangat positif, ya, karena ini adalah alami. Tentu tak semua warung yang ramai memakai cara-cara halus semacam begini. Beberapa memang menggunakan metode-metode sewajarnya sehingga digemari. Memang kalau usaha yang dicari hanya duit. Namun jika cara-cara kotor pun dipertimbangkan hanya untuk meraup kekayaan, bisnis kuliner sebenarnya tak hanya soal laris ataupun tidak, tapi juga pamor dan cara penyajiannya dan enak enggaknya masakan tersebut. Namun untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi, karena tidak semua penjual melakukan hal-hal yang negatif. Masih banyak pula juga pedagang yang menggunakan hal yang sewajarnya. Contohnya beras, air cucian beras tersebut. Nah, selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Antara percaya ataupun tidak, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.